Halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini, aku mau berbagi pengalaman aku mendapatkan 100 subscriber pertama. Nah, apa aja sih yang aku lakukan untuk mendapatkan 100 subscriber pertama? Tonton video ini terus ya, jangan skip. Terima kasih. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih banget kepada para subscriber aku yang sudah nge-subscribe aku sampai sekarang. Dan akhirnya aku mendapatkan 100 subscriber pertama ini ya. Terima kasih sekali, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Kalau yang belum mendapatkan jodoh, semoga segera bertemu dengan jodoh. Nah, gimana sih cara aku untuk mendapatkan 100 subscriber pertama? Jadi aku cuma melakukan hal yang simple aja dan menurut aku ini cukup lama ya. Aku mendapatkan 100 subscriber pertama karena ini aku udah bergabung di channel ini 7 bulan, aku baru saja mendapatkan 100 subscriber pertama. Bayangkan betapa lamanya ya. Aku nggak tahu nih dalam waktu 1 tahun apakah aku bisa untuk 1000 subscriber atau enggak. Ya udahlah, yang penting kita jalani aja ya. Jangan terlalu berharap kalau dari YouTube itu mendapatkan uang dan uang. Karena yang penting niat kita, awal kita tuh harus diubah. Jangan untuk mendapatkan uang, tapi untuk berbagi ilmu, sharing-sharing pengalaman, gitu aja. Biar nggak terlalu kita tuh kayak mikirnya tuh kayak uang terus gitu. Jadi kayak takutnya kecewa, jadi slow aja, pelan-pelan aja. Ya, kalau misalkan kita sampai ke sana 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ya alhamdulillah. Kalau memang belum bisa ya terus berusaha terus, mungkin rezekinya nggak di YouTube, bisa juga rezeki di tempat yang lain gitu. Nah, caraku yaitu yang pertama aku tuh nge-share video YouTube yang udah aku bikin ketika aku udah upload. Waktu itu udah upload 2 mingguan gitu. Aku langsung share ke temen aku di Instagram dan WA, itu secara personal ya. Aku message satu-satu karena aku nggak pernah share channel aku yang ini di sosial media aku. Aku bener-bener kayak private banget. Aku nggak mau orang-orang di sekitar aku itu tahu kalau aku tuh punya YouTube. Jadi aku pun nge-share link YouTube aku itu di teman-teman aku yang ada di Jogja, dimana aku jarang banget, bahkan nggak pernah lagi ketemu mereka gitu loh. Dan aku juga ngasih, nggak semua temen aku kasih link buat nge-subscribe. Karena apa? Karena responnya itu pasti kan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang paling misalkan nih siapa yang namanya, misalkan Lili minta bantuannya dong buat subscribe dan tonton gitu. Oke, ya udah, tapi nggak subscribe. Siap, ya udah, tapi nggak. Ada juga yang subscribe dan ya ini udah aku subscribe. Ada juga yang kayak gitu, tapi banyak juga yang nggak subscribe. It's okay, nggak apa-apa. Aku melakukan itu mungkin sekitar 20 orang atau ya 20 ke bawah lah, 15-an gitu. Aku memang jarang banget sekarang untuk minta subscribe teman-teman aku, karena kadang memang responnya yang kurang mengenakan. Nggak mengenakan sih, mungkin gimana ya, ya mungkin karena channel YouTube aku tuh nggak penting dan nggak berguna bagi mereka. Ya ngapain aku subscribe gitu kan, ngapain sih aku harus buka-buka YouTube terus subscribe, nggak penting banget gitu. Itu yang pertama, aku share-share ke temen aku, tapi nggak semua, aku nggak banyak, itu cuma di bawah 20. Kemudian yang kedua, aku itu komentar di YouTube ya, karena kan kita kan ingin bergabung dengan YouTube, jadi kita juga harus melihat dong konten-konten yang sekiranya mirip dengan kita, yang tentang pemula, susahnya jadi YouTuber gitu. Aku komentar di situ, tapi komentarnya nggak boleh spam, nggak boleh sama ya, antara satu dengan video yang lain itu sama, nggak boleh. Komentarnya itu ya disesuaikan dengan isi dari video itu, jadi tidak boleh melenceng atau kalian ngasal spam dengan kata-kata dan kalimat yang sama. Itu takutnya nanti kalian dilihat dari YouTube, kalian tuh melakukan spam gitu loh. Jadi aku tuh komentar di YouTube karena YouTuber pemula, marketing, tips sukses jadi YouTuber kayak gitu-gitu. Komentar di sana. Aku nggak minta subscribe juga, aku cuma ngomentarin ya, mungkin adalah kata-kata yang seolah-olah kita nggak nyuruh mereka subscribe gitu. Tapi kita nggak secara gamblang bilang subscribe dong channel YouTube aku gitu, nggak ya. Pokoknya dengan kata-kata misalkan, yuk
cek dong, atau misalkan kata-katanya tapi ada kalimat ya sebelumnya, jadi nggak langsung kayak gitu yuk mampir gitu ya, gitu-gitulah. Dengan kata-kata pasti mereka juga paham kok kalian membuat kalimat seperti apa, terus ditambahin belakangnya yang rada-rada kayak minta subscribe tapi jangan terlalu gamblang gitu, pasti mereka paham kok, nanti pasti ada yang nge-subscribe kalian gitu. Untuk sub ya, misalkan ada yang minta subscribe ya aku subscribe, tapi aku pasti tonton videonya dulu biar nggak spam gitu. Tapi itu juga ya kalau ada yang minta, kalau nggak ada juga aku nggak minta gitu. Karena menurut aku kadang sub itu gini loh, kadang tuh mereka tuh cuma pengen dapetin subscriber aja, tapi mereka tuh nggak bakal nonton, dan mungkin suatu saat mereka bakal unsubscribe juga, nggak tahu kan itu. Kalau misalkan minusnya dari sub aku nggak, ya aku sub iya, cuma nggak terlalu banyak. Ketika ada yang minta pasti aku bakal subscribe balik, tapi sebelumnya aku nonton channel mereka dulu, nggak tiba-tiba subscribe, itu pasti kan jadinya spam gitu. Jadi itu ya caraku untuk mendapatkan 100 subscriber pertama. Yang pertama adalah aku DM atau Instagram atau WA temen aku. Kemudian yang kedua, aku sering komentar di YouTuber pemula atau YouTuber yang udah terkenal juga, it's okay, nggak masalah. Kemudian yang ketiga aku sub, tapi ini jarang banget ya aku sub ketika ada yang minta aja. Kalau nggak ada yang minta aku juga nggak sub gitu loh. Cuma itu aja, karena aku memang nggak pernah share link YouTube ini ke teman-teman aku. Maksudnya, sorry, bukan ke teman-teman ya, maksudnya ke kayak status di WA atau story di WA, itu nggak pernah. Aku nggak pernah, karena aku bener-bener kayak, apa ya, aku masih takut aku tuh dibully. Karena sebelumnya aku tuh punya channel, dimana channel itu udah aku semangat banget tuh, waktu itu udah 300 subscriber, cuma karena ketahuan anak-anak kantor dan aku dibully, kemudian videoku ditonton di depan TV, itu semua lihat, aku jadi malu di situ. Nah di situ aku benar-benar mau private banget, aku benar-benar jaga karena mereka semua tuh nggak tahu kalau aku tuh punya channel YouTube gitu. Jadi aku tuh pengen ya udah diam-diam aja, aku diam-diam aja. Sebenarnya nggak bagus ya bagi YouTuber, tapi malu, terus takut dibully, masa bikin video nggak pernah di-share, itu kan sebenarnya kayak ya gimana kamu mau terkenal kalau misalkan kamu nggak nge-share video kamu ke sosial media, itu kan harusnya kayak gitu. Cuma kalau bagi aku, nanti aja aku share-nya kalau aku sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu aja kalau aku sudah channel ini itu sudah di monetize. Tapi kalau belum, memang aku nggak mau share gitu. Itu memang udah prinsip aku dari awal, karena yang sebelumnya, channel sebelumnya aku tuh share gitu di sosial media, memang lebih cepat banget perkembangannya. Jadi bagi kalian yang memang percaya dirinya tinggi, kalian bisa untuk share ya, untuk ketika udah bikin video langsung share di sosial media, itu pasti viewernya banyak. Dan sebenarnya kalau aku share video aku di WA aku ya, di story WA, itu pasti tuh banyak yang nonton, karena aku tuh jumlah kontaknya sendiri 800 kontak, dan itu sebagian besar aktif ya, mereka sering WA sama aku karena aku kan selalu berkomunikasi dengan nasabah. Dan itu pasti nasabah itu ya sebenarnya bisa juga ya suruh subscribe atau suruh nonton gitu kan, bisa juga. Pasti mereka penasaran dong dengan misalkan gaji marketing berapa, kegiatan marketing ngapain aja, pasti penasaran dong. Nah tapi aku nggak lakuin itu teman-teman, karena aku memang masih menjaga prinsip aku, nunggu 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Semoga aku bisa ya mendapatkan itu semua dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya intinya aku udah berusaha lah sebisa yang aku bisa, semaksimal yang aku bisa. Karena memang waktu aku nggak cuma di YouTube aja, aku juga bekerja, aku juga sekarang lagi belajar untuk usaha juga. Jadi memang waktunya terbagi-bagi, ada anak dan family untuk keluarga juga kan. Jadi memang benar-benar terbagi, karena aku udah nggak single lagi. Mungkin bagi kalian yang masih single itu masih lebih gampang ya untuk bergabung dengan YouTube, mungkin kalian lebih fokus di situ gitu. Tapi intinya jangan menyerah, tetap semangat. Terima kasih untuk subscriber aku, semoga kalian sehat selalu ya. Dadah.